Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harpan Sairi dengan NIM 2311576 dari kelas Big Data Data Mining 5, dan dosen dari Pak Henry Kurnian Prakosa ingin menyampaikan hasil proses mengolah dataset yang dimulai dari pertama itu adalah EDA, dari eksplorasi data analis. Yaitu pertama saya menggunakan dataset harga rumah, yaitu set data harga rumah dari beberapa daerah. Lalu kita masuk ke DF info yang menunjukkan informasi dataset seperti jumlah baris dan kolom, tipe data, dan apa ada missing value-nya. Terus yang selanjutnya adalah DF Business Sum yang menunjukkan menghitung jumlah nilai kosong pada setiap kolom. Tujuannya memastikan dataset bersih sebelum modeling. Terus yang berikutnya itu DF Describe, yang berarti menampilkan ringkasan statistik kolom numerik seperti mean, min, max, standar deviasi, kuartil, dan lain-lain. Terus dari DF Head kita menampilkan 5 baris pertama dataset untuk memastikan data itu isinya benar. Terus ada DF Unique, itu mengetahui pengecekan variasi data atau jumlah nilai unik seperti mengetahui fitur kategorikal, mendeteksi kolom ID, memahami sebaran nilai. Terus di sini terdapat grafik yang menunjukkan visualisasi distribusi harga rumah, yaitu histogram untuk melihat pola distribusi target price yang hasilnya itu right skew, yang banyak rumah harga menengah, sedikit yang mahal. Berikutnya adalah distribusi luas bangunan atau log scale yang ditampilkan dalam histogram, yaitu menganalisis sebaran luas bangunan yang ada di dataset. Nah, ini nih langkah penting karena luas bangunan biasanya berpengaruh pada harga rumah tadi. Berikutnya ada korelasi antar variabel numerik, yaitu menampilkan korelasi antar fitur numerik yang berguna untuk melihat fitur yang mana paling terkait dengan price, mendeteksi multikolinearitas, dan yang lain. Terus di sini ada cross-tab waterfront versus view yang menunjukkan kalau tabel frekuensi itu melihat hubungan fitur kategorikal seperti waterfront dekat air atau tidak, atau view dengan kualitas view-nya. Terus ada hubungan waterfront dan view tadi, di sini dibuat heat map. Terus ada heat map korelasi antar variabel numerik. Dan di sini ada juga perbandingan harga rumah berdasarkan grade dan waterfront serta outlier rumah. Nah, ulasan terkait EDA yang saya lakukan ini menunjukkan bahwa dataset ini memiliki data yang realistis dan cukup kompleks. Variabel target price serta fitur numerik seperti SKFT living memiliki distribusi right skew, artinya mayoritas rumah berada pada harga luas menengah, sementara sebagian kecil memiliki nilai sangat tinggi untuk rumah mewah. Selain itu, terdapat korelasi positif antara luas bangunan dan harga rumah, sehingga luas bangunan menjadi salah satu fitur penting dalam prediksi harga. Secara keseluruhan, EDA ini yang saya lakukan membantu saya memahami pola distribusi dan hubungan antar fitur, serta menjadi dasar pemilihan fitur dan pemodelan regresi pada tahap berikutnya. Terus yang berikut ada seleksi fitur. Fitur yang saya gunakan itu ya menggunakan Pearson correlation terlebih dahulu, yang menunjukkan maksudnya itu metode ini cocok untuk regresi karena cepat, mudah dipahami, efektif untuk fitur numerik, dan outputnya itu membantu memilih fitur yang paling berpengaruh. Ini ada histogramnya.
Dan berikut ini adalah modeling. Modeling yang saya lakukan ini adalah fitur linear regression, yang mulai dari pertama itu menentukan fitur dan target, dan membagi data menjadi data latih dan data uji. Di sini adalah training modelnya, dan di sini ada prediksi dan scatter plot. Dan ini kira-kira hasil prediksi yang dilakukan dari modeling tadi. Nah, untuk evaluasi model itu yang saya lakukan masih kurang sempurna, jadi masih butuh perkembangan. Jadi di sini saya mengukur MAE, MSE, RMSE, dan R2 untuk mengukur rata-rata resolusi prediksi untuk MAE, kalau RMSE untuk error besar, dan untuk R2 itu seberapa baik model menjelaskan variasi harga. Nah, di sini saya menggunakan model baru yang di sini saya memakai random forest regressor yang berarti lebih kuat untuk hubungan non-linear, sering lebih akurat dari linear aggression daripada data property. Terus di sini ada training random forest sama evaluasinya. Di sini didapetin MAE sebesar 17.000 sekian, dan MSE, RMSE, dan R2. Nah, tadi saya komparasi dengan linear regresi tadi, itu didapati hasilnya seperti ini. Nah, terus untuk aktual prediksi histogramnya bisa dilihat, dan aktual prediksi yang untuk ini linear regression, sementara ini random forest. Dan oke, seperti sekian penjelasan dari saya tentang mengevaluasi dataset yang saya gunakan dan melakukan beberapa featuring, modeling, dan EDA. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.